Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berpandangkan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai adik-adik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada hari ini kita memasuki bab 8. Bab 8 ini yang membahas mengenai iman kepada Rasulullah, yang mana di dalam judul bab 8 ini yaitu meneladani Rasulullah dengan berperilaku santun. Nah, namun sebelum kita mengetahui bagaimana kita bisa berperilaku santun untuk meneladani sifat-sifat daripada Rasulullah, awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, apa itu Rasul dan apa itu Nabi? Nah, Rasul itu merupakan seorang manusia yang diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi ini merupakan seorang manusia yang diberikan wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Nah, jadi di sini Rasul itu mengemban amanah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak, itu tidak apa. Nah, lalu kemudian Rasul ini merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi pun merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Rasulullah adalah sebagai utusan yang diberikan wahyu dengan membawa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi ini untuk menegaskan syariat umat Islam sebelumnya. Nah, jadi kita dapat mengetahui ya perbedaannya dari Nabi dan Rasul, bisa teman-teman baca di sini. Nah, lalu kemudian kita harus mengetahui bagaimana kita disebut mengimani kepada Rasulullah. Nah, pengertian iman kepada Rasulullah itu sendiri itu artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasul-Rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar tentunya, agar selamat di dunia ataupun di akhirat. Nah, pengertian iman kepada Rasulullah pun ditegaskan lagi di dalam dalil nakli, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Nah, yang artinya orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitabnya itu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bismillah ya. Jadi di dalam arti surat An-Nisa ayat 136 tersebut jelas dikatakan bahwa orang yang beriman itu tentulah harus beriman kepada Allah, kepada Rasulnya tentunya. Nah, tentunya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman tersebut ya. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui daripada iman kepada Rasulullah ditegaskan dalam Al-Quran, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh HR Muslim nomor 9. Nah, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir, dan juga beriman terhadap ketentuannya baik yang buruk ataupun yang baik. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui dasar kita beriman kepada Nabi dan ataupun Rasulullah, kita harus mengetahui siapa saja nabi-nabi tersebut. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Mungkin dari teman-teman semua sudah mengetahuinya sejak dari kecil ya. Dan di sini kita mengulang kembali. Nah, jadi teman-teman semua di sini boleh baca. Nah, di sini ada 25 nama-nama nabi. Nah, ya oke. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui nama-nama nabi yang 25 tersebut,
maka kita harus mengetahui sifat-sifat Nabi dan juga sifat mustahil bagi Nabi. Nah, yang pertama itu ialah sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Jadi, apapun yang disampaikan oleh para Nabi ataupun Rasul itu sudah benar, sudah jelas kebenarannya ya. Dan Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran mengenai kejujuran para nabi-nabi tersebut. Nah, sehingga nabi ini tidak memiliki sifat kizib, itu artinya berdusta. Jadi nabi itu mustahil untuk berdusta. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah amanah. Amanah ini apa? Amanah ini itu artinya ketika Nabi Muhammad amanah itu apa? Amanah itu artinya ketika Rasul ataupun Nabi diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perintahnya ataupun menyampaikan peringatan, itu Nabi Muhammad itu Rasul ataupun Nabi tidak mungkin melebih-lebihkan ataupun mengurang-uranginya, sehingga Nabi itu tidak memiliki sifat khianat ataupun ingkar janji. Nah, yang ketiga itu adalah tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Jadi memang sifat dan memang sejatinya Nabi dan Rasul itu diutus untuk menyampaikan peringatan ataupun menyampaikan kebaikan, menyampaikan perintah ataupun menyampaikan peringatan. Nah, sehingga Nabi ataupun Rasul ini tidak memiliki rasa bosan ataupun rasa lelah untuk menyampaikan kebenaran ataupun keburukan kepada umat manusia. Sehingga Nabi tidak memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan apapun yang Allah perintahkan. Nabi ataupun Rasul tidak mungkin menyembunyikannya. Nah, lalu kemudian patonah ini artinya itu cerdas. Jadi Nabi dan Rasul itu banyak ditegaskan di dalam Al-Quran memiliki sifat yang cerdas dan tidak balodoh, artinya tidak bodoh. Itu tadi sifat wajib bagi Nabi ataupun Rasul dan juga sifat mustahil bagi Nabi ataupun Rasul. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sifat-sifat dari Nabi, kita harus mengetahui tugas dari Rasul ataupun Nabi. Nah, Rasulullah mempunyai tugas mulia dalam menyampaikan risalahnya tentunya. Nah, yang pertama itu menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Nah, ini ditegaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang mana ketika Nabi ataupun Rasul diperintahkan untuk menyampaikan amanat dari Allah, itu disampaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak disembunyikan ataupun tidak dikurangi ataupun dilebihkan ya. Nah, lalu kemudian Nabi dan Rasul pun ditegaskan untuk menyeru umatnya kepada Allah. Nah, ini ditegaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21 itu ditegaskan bahwa Rasulullah ataupun Nabi diutus ke dunia ini yaitu untuk menyuruh umatnya agar menyembah hanya kepada Allah dan juga menuruti segala perintahnya. Lalu kemudian tugas Nabi dan Rasul ialah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, ini terdapat jelas di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 56. Membawa kabar gembira di sini yaitu membawa segala rupa bentuk pahala-pahala, segala rupa bentuk amal-amalan ibadah dan sebagainya, dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mentaati kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya yang mana di sana ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah, dan Nabi Muhammad SAW pun merupakan rahmat bagi alam semesta. Lalu kemudian selanjutnya tugas Nabi dan Rasul yaitu memperingati kepada manusia bahwa manusia itu agar manusia. Yang selanjutnya terdapat di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Tugas Nabi dan para Rasul itu memperingati kepada manusia bahwa manusia itu harus lebih mengenal hakikat dirinya, bahwa manusia itu diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi manusia itu hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam tugas
para nabi dan rasul ini, kita sudah mengetahui bahwa nabi dan rasul itu diutus untuk menyampaikan kebenaran dan juga peringatan. Nah, tugas kita di sini bagaimana kita meneladani sifat-sifat daripada rasul. Kita harus berperilaku jujur, kita harus amanah, kita harus cerdas, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak menunaikan salat, tidak mengerjakan ibadah-ibadah lainnya ya. Jika kita mengimani kepada Rasul atau Nabi, itu artinya kita harus berperilaku sama seperti kita harus sedikit berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Adapun yang ingin ditanyakan ataupun tidak teman-teman mengerti, silahkan teman-teman tanyakan di Google Classroom ataupun di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.